Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Abdurrahman Al-Hari. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Jujutsu Kaisen Volume 1. Nah, mari kita langsung fokus ke analisis buku tersebut. Nah, pertama-tama untuk identitas buku ini, ya ini ada penulis. Penulis itunya namanya Gege Akutami, ilustratornya sih juga Gege Akutami. Penerbit itu Shueisha dari Jepang dan diterbitkan pertama pada tahun 2018. Untuk tebal buku halaman ini sendiri itu atau ya halaman buku itu ada 200 halaman. Terus ukuran buku itu 18 kali 12 cm. Aku suka buku ini itu gara-gara adegannya itu yang bagus gitu loh, visualnya juga bagus. Nah, habis ini itu masuk ke analisis buku. Nah, untuk cerita awal buku ini yaitu ada pada karakter utama, yaitu Uchi Itadori yang daftar ke klub ilmu pengetahuan gaib bersama seniornya yang bernama Iguchi dan Sasaki. Gambarnya ada di sini. Ini ada yang ini Iguchi, yang ini Sasaki. Nah, mereka itu pada suatu hari ditagih gitu loh sama ketua OSIS buat kenapa kok membernya nggak ada 3, padahal kan minimal itu ada 3 anggota untuk terbentuknya sebuah klub, dan klub ilmu pengetahuan gaibnya itu nggak dihitung gitu, jadinya nggak resmi, jadi nggak boleh pakai ruangan klub. Terus Yuji itu nanya gitu, kenapa kok bisa padahal udah daftar, nah diganti sama pelatih itunya, pelatih klub atlet gitu, itu Pak Takar. Nah, untuk menyelesaikan hal tersebut mereka memulai pertandingan tolak peluru, dan akhirnya itu Yuji menang. Habis menang itu langsung ke rumah sakit buat jenguk kakeknya. Nah, kakeknya kan sakit, jadinya dirawat di rumah sakit. Terus itu si Yuji itu dipesanin sama kakeknya itu biar buat nolongin orang lain, biar pas mati itu biar pas meninggal itu si Yuji dikelilingi sama banyak orang. Nah, situ Yuji kakeknya si Yuji itu meninggal, terus buat si Yuji ngurusin dokumennya, buat nelpon rumah sakit buat ngurusin dokumen. Kan si Yuji lagi ngurusin dokumen, gambaran Yuji ngurusin dokumen. Nah, ini gambarannya si Yuji ngurusin dokumen itu dia ketemu sama itu murid akademi Jujutsu, salah satu murid ya. Nih si Megumi Fushiguro itu dia karakter sampingan yang penting. Nah, si Megumi itu nanya ke si Yuji itu, lihat benda kutukan yang di dekat sekolah nggak, soalnya itu kan buat menangkal rak kutukan biar nggak ada kutukan yang di dalam sekolah. Nah, Yuji ngomong kalau benda kutukannya itu udah dikasih ke seniornya buat bahan penelitian. Nah, ternyata itu bahaya, jadinya si Megumi itu langsung ngomong ke Yuji buat biar jemput mereka, artinya nyamatin lah. Nah, karena mereka terlambat nih, kemudian itu mereka terlambat, sudah ada roh kutukan yang itulah mendekatin. Nah, akhirnya itu si Iguchi sama si Sasaki itu ditangkap sama salah satu roh kutukan yang ada di dalam sekolah ini. Terus pas si Megumi mau nyamatin mereka itu, ternyata malah Yuji itu udah masuk lewat dari jendela buat nendang si kutukan, dan ternyata nggak ada, soalnya nggak ada energi kutukan si Yuji. Jadi yang nyelesain yang membunuh kutukannya itu ya Megumi. Nah, ternyata itu ada kutukan lain. Jadi kutukan lainnya itu nyerang sama Megumi sama Yuji, jadinya terpojokkan, kan lengah, jadinya terpojokkan. Nah, akhirnya nggak ada pilihan lain selain Yuji itu makan salah satu benda
kutukan yang dibawa seniornya itu yaitu jari Sukuna, jadinya dimakan langsung ditelan, itu dia berubah jadi salah satu roh kutukan terkuat atau bisa disebut raja kutukan sih. Nah itu si raja kutukan. Nah ya, yang namanya itu Sukuna. Nah si Megumi yang lihat Yuji berubah itu bingung itu Yuji atau Sukuna, jadinya dia dinyanyain gitu, tanyain mau dieksekusi sekarang, jadinya mau diserang. Nah pas mau diserang itu ada gurunya yang datang, gurunya Megumi yang datang buat nanyain keadaan isi, jadinya isinya itu ini itu Gojo Satoru. Nah ini Gojo Satoru itu nanya ke si Megumi buat udah dapat tangan jarinya buat itu disimpan. Ternyata udah dimakan Yuji, gajinya itu Gojo terkejut gitu loh. Jadi terus langsung ditanyain si Yuji itu mau dieksekusi sekarang atau mau dieksekusi pas udah dapat 20 jari. 20 jari. Jadi si Yuji pas milih 20 jari itu terus langsung dibawa ke akademi Jujutsu untuk ya buat daftar, soalnya kan dia udah sekolah normal nggak bisa. Nah ini buat cari kalau mau tahu gambaran sekolahnya. Aduh hai, ini gambaran sekolahnya yaitu akademi Jujutsu di Tokyo. Nah habis diterima langsung dapat misi di Tokyo bersama Megumi, Yuji, sama satu anggota baru yaitu Nobara Kugisaki. Kalau kelihatan, ini itu Nobara Kugisaki. Itu langsung ke apartemen yang terbengkalai yaitu langsung ketemu sama roh kutukan yang di sana. Yang ini itu roh kutukan yang diserang itu wujudnya itu kayak manekin. Habis ngalahin kutukan ini itu langsung dapat misi lagi di penjara remaja. Nah di penjara remaja itu ternyata ada kutukan tingkat tinggi yang singgah gitu loh. Pas sedang menjelajahin dalamnya itu kan, si Yuji sama teman-temannya itu ketemu sama roh kutukan tersebut. Mau tahu wujudnya itu kayak mana ya? Wujudnya itu kalau nggak ketemu sih gawat. Nah wujudnya itu kayak itu ternyata di tengah-tengah sini di dadanya itu dia jadi kutukan tingkat tinggi gara-gara pakai jari Sukuna juga. Jadi ini pas mau lawan itu tangannya Yuji itu dirusakin gitu loh, hilang satu nih. Hilang satu, jadinya nggak bisa nyerang. Terus padanya itu satu jarinya lagi tuh ininya kelihatan tulangnya tuh. Nah, dan itulah cerita ini berakhir. Soalnya lanjutan cerita volume Jujutsu Kaisen itu ada di 2 dan 3. Nah, tema yang diangkat itu apa aja sih? Nah, tema yang diangkat itu ada 2 yaitu itu supranatural, yang 2 itu komedi. Soalnya film itu ada komedinya juga sih, banyak sih, lumayan banyak. Itu tokohnya itu yang di dalamnya itu menarik semua. Yang paling mencolok sih mungkin ya Yuji, soalnya kan latar utamanya itu sifatnya itu kan perilaku kemanusiaannya kan kuat gitu. Jadi dia itu pengen bantu semua orang, jadinya dia itu milih buat makan 20 jari Sukuna tersebut. Nah alur ceritanya itu gampang dipahami loh.
gampang dipahami dan menarik dalam pengenalan karakternya. Soalnya kan pertama-tama kan itu kan lama-lama kan ini pengenalan itu sama arah kutukan, dijelasin itu kok kutukan itu apa aja sih, itu kekuatannya apa aja, tindakannya itu pada dunia itu apa, terus kisahnya itu yang bagus-bagus gitu loh, kayak yang Nobara itu dikisahin sendiri jadinya gitu. Nah, mari kita lanjut ke evaluasi buku. Nah, menurutku untuk evaluasi buku ini itu cocok untuk siapa aja sih. Nah, buku ini itu cocok buat yang remaja gitu loh, soalnya kan mengandung darah juga sih, ada lumayan banyak walaupun nggak ada warnanya. Nih kalau ada nggak ya, ini gimana, nah bahkan sampai ada kayak keluar organ dalamnya gitu loh. Oh, semoga aja nggak kena demonetize. Terus itu bukunya cocok dinikmati pada saat waktu luang, soalnya kan ada 200 halaman, itu lama bacanya. Nah, bacanya lama jadinya kan kalau pas waktu sibuk itu menuin waktu. Nah, untuk saran sih menurutku buku ini udah lumayan bagus pada cerita, alurnya itu apa aja, terus karakternya udah lumayan bagus, visualnya juga bagus-bagus. Nah, ini mukanya Sukuna tuh yang mana, ini mukanya Sukuna juga, komedinya tuh dapat. Nah, itu yang positifnya. Untuk kekurangan hampir gak ada sih, tapi ya menurutku saja itu pengennya itu diwarnain, soalnya kan kalau nggak ada warna itu kan kurang gitu buat feelingnya, buat feeling, perasaannya. Nah, jadi itu semua buat buku ini, dari identitas, terus dari identitas, terus apa tadi ya buat habis dari identitas, terus untuk sinopsisnya atau apa ini ya, buat atau analisisnya, terus sampai evaluasi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.